Pemirsa, saat ini judi online menjadi momok generasi muda di Indonesia. Terlihat dari banyaknya kasus yang belakangan terjadi akhir-akhir ini terkait dengan judi online. Gagasan Menko PMK memberikan bantuan sosial bagi keluarga pelaku judi online justru dipertanyakan. Sejauh mana sebenarnya urgensi pemberian bantuan sosial bagi korban judi online? Apakah ini bukan justru dalam tanda kutip memelihara para pelaku judi online? Untuk membahasnya hal ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Deputi 1 Kemenko PMK ada Nunung Nuryartono, kemudian Sekretaris Nasional Fitra Badiul Hadi, serta anggota Ombudsman RI Robert Na Andi Jaweng. Saya sapa, Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar semuanya? Waalaikumsalam, Mas Budi. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di dialog ini. Baik, saya ke Fitra nih, Bang Badiul Hadi. Bang, ini kalau upaya negara untuk menyelamatkan anak bangsanya yang menjadi korban judi online. Kalau pelaku judi online-nya mengikuti perundangan dan harus mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang. Kalau untuk korbannya, apakah upaya pemerintah untuk menyelamatkan anak bangsa dari sisi itu sudah tepat sejauh ini, Bang Badiul? Ya, saya kira kita perlu melihat kembali ya kebijakan ini secara lebih komprehensif gitu. Yang pertama, tadi siang misalnya kita dapat informasi dari Kementerian Koordinator ya, bidang ekonomi misalnya menyampaikan bahwa program ini tidak akan dilaksanakan di tahun ini. Artinya saya melihat pertama ada problem komunikasi ya yang terjadi di level pemerintah kita, sehingga ini menjadi polemik ya, menjadi polemik di tengah masyarakat kita. Nah, ini saya kira catatan yang pertama. Yang kedua, saya kira pemerintah juga perlu untuk melihat kembali, jangan-jangan sebenarnya keluarga yang sedang disasar, yang sedang diramaikan ini juga bagian dari penerima bantuan sosial yang selama ini sudah diberikan oleh pemerintah melalui melakukan review terhadap data DTKS tadi ataupun data-data kemiskinan yang masih banyak tersebar di berbagai macam kementerian lembaga itu. Sehingga ketika kemudian bicara apakah ini sudah tepat ataukah tidak upaya untuk melindungi anak bangsa, saya kira program yang diberikan oleh pemerintah, baik itu Perlinsos maupun dalam bentuk bantuan sosial, itu sebenarnya baik. Tinggal bagaimana kemudian ini dioptimalkan, terutama bagi para penerima manfaat itu secara langsung. Karena kita juga tahu ada problem ya, persoalan penerima manfaat yang masih datanya tidak valid misalnya kayak gitu. Nah, ini kan jadi problem. Nah, isu soal keluarga atau korban ya, keluarga korban judi online ini saya kira juga menjadi poin penting untuk bagi pemerintah, poin masuk pemerintah untuk memastikan bahwa upaya perlindungan sosial itu betul-betul diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu sebagaimana semangat awal yang dibangun. Jangan sampai justru ini menimbulkan polemik baru, ya, polemik baru, kecemburuan sosial di tengah masyarakat dan kayak gitu. Sementara kita tahu jangan-jangan juga pelaku bisnis judi online ini juga selama ini penerima bantuan sosial dari pemerintah, kan gitu kan. Nah, itu kalau sampai itu terjadi kan kacau juga ini kan kayak gitu. Nah, saya kira Kemenko PMK dalam posisi ini yang dari awal mewacanakan program ini, saya kira perlu melakukan telaah lebih dalam dan melakukan koordinasi secara lebih baik dengan kementerian teknis ya, agar kemudian semangat yang baik itu betul-betul tidak menciderai rasa keadilan masyarakat. Itu yang menurut saya paling penting di kasus ini. Bang, kalau tadi disampaikan pelakunya jelas harus mendapatkan tindakan tegas dan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Tapi ketika ada upaya pemerintah untuk menyelamatkan anak bangsa, salah satunya bantuan sosial ini, apakah tingkat dari potensi adanya judi online ini akan berkurang atau justru sebaliknya bisa meningkat? Nah, itu ya yang kita khawatirkan kan justru itu. Jangan sampai kemudian tadi niatan baik memberikan bantuan sosial sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap rakyatnya justru menjadi modal baru bagi warga kita atau bagi masyarakat untuk bermain judi online baru. Karena kita juga tahu proses
penindakan terhadap judi online yang dilakukan oleh pemerintah selama ini kan juga belum optimal. Misalnya bagaimana menutup situs-situs judi online itu kan juga belum optimal dilakukan oleh pemerintah, sehingga potensi-potensi itu sangat besar, Bang Yudi. Jadi ini yang saya kira menjadi kekhawatiran kita bersama, bahwa jangan sampai kemudian bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga korban judi online ini justru menjadi modal baru bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu, kan kayak gitu. Karena kita kan juga tidak bisa memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga itu juga aman, kan kayak gitu kan. Nah, itu saya kira menjadi PR tersendiri bagi pemerintah yang hari ini mencoba untuk masuk memberikan perhatian terhadap masyarakat kita di tengah maraknya judi online itu. Tetapi di satu sisi ini bisa jadi problem baru, gitu, justru bisa menjadi modalitas baru bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk bermain judi lagi, kan kayak gitu. Selama proses yang dilakukan penindakannya juga tidak efektif, kan kayak gitu. Baik, terakhir Bang Badiul dari Fitrah, tanggapannya silakan. Ya, saya kira memang semangat baik pemerintah ini harus betul-betul diletakkan pada posisi yang tepat, ya. Artinya begini, bahwa ya sekarang ramai itu kan memang tadi mungkin ada problem komunikasi yang disampaikan ke publik, ya, soal korban judi online, dan temanya besarnya kan di situ, ya, masyarakat kemudian ini menjadi heboh. Nah, saya kira hal-hal semacam ini pemerintah harus lebih clear, ya, agar tidak terjadi multitafsir di tengah masyarakat kita, sehingga ini menjadi polemik baru di tengah masyarakat kita di situasi yang tidak menentu ini, kondisi perekonomian yang sedang tidak baik-baik saja, kemudian ada isu baru yang membuat masyarakat kemudian menjadi gaduh, kan kayak gitu. Nah, hal-hal semacam ini saya kira bisa dihindari oleh pemerintah ketika kemudian pemerintah menyampaikan ke publik itu dengan tepat dan baik. Dan saya kira program ini kalau memang disasarkan ke tadi, misalnya soal dalam tanda kutip korban judi online, itu harus betul-betul dilakukan verifikasi oleh pemerintah, ya, terutama Kemenko PMK harus melakukan Kementerian PMK harus melakukan koordinasi dengan kementerian-kementerian lain untuk memastikan bahwa kebijakan ini betul-betul akan bermanfaat bagi masyarakat, jangan menimbulkan problem baru di tengah masyarakat. Apalagi besaran anggaran kita kan luar biasa untuk bansos dan perlindungan sosial. Jangan sampai kemudian ini menguap karena ketidaktepatan sasaran dan buruknya data di tengah masyarakat kita. Saya kira itu, Bang Rudi. Baik, terima kasih Bang Badiul. Ini karena momen Idul Adha, saya menyampaikan maaf lahir batin dan selamat Idul Adha untuk abang-abangku semuanya ini. Semoga saja judi online di Indonesia semakin berkurang, kalau bisa benar-benar hilang, karena ini benar-benar merugikan. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama dialog kami, Deputi 1 Kemenko PMK Bang Nunung Nuryartono dan Sekretaris Nasional Fitrah Badiul Hadi, serta anggota Ombudsman RI Robertna Andi Jaweng. Terima kasih, Bang. Terima kasih Pak Fadil. Terima kasih Pak Nunung.